Bagaimana kalau saya katakan bahwa kecemasan terus-menerus yang Anda rasakan itu bukan sifat bawaan, melainkan hanya sebuah kebiasaan buruk? Ya, kebiasaan berpikir dengan cara tertentu, dan layaknya kebiasaan apapun, Anda bisa menghentikannya. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang pil ajaib atau meditasi yang rumit. Kita akan membahas 10 virus pikiran yang meracuni benak Anda dan membuat jantung berdebar lebih kencang. Dan saya berjanji, Anda akan terkejut ketika menyadari bahwa kunci ketenangan selama ini sebenarnya sudah ada dalam genggaman Anda. Mari kita perjelas, merasakan kecemasan itu normal. Ini adalah mekanisme bertahan hidup kuno yang kita warisi dari nenek moyang. Bayangkan, kecemasan Anda itu seperti alarm kebakaran yang terlalu peka. Seharusnya alarm itu berbunyi ketika ada kebakaran sungguhan di rumah, tapi malah menyala hanya karena asap roti panggang yang gosong. Tugas kita hari ini bukan merusak alarm tersebut, melainkan mengkalibrasinya dengan tepat. Kita akan belajar membedakan ancaman nyata dari sekadar sarapan gosong di dalam benak kita. Baiklah, jadi inilah jebakan pikiran yang pertama. Tahukah Anda bahwa otak Anda itu sebenarnya seorang penulis skenario film horor yang jenius, tapi sangat pesimis? Dan peran utama dalam film-film itu selalu Anda sendiri. Trik favoritnya yang menjadi pembuka setiap film thriller adalah pertanyaan, bagaimana kalau? Frasa ini seperti pemicu kecemasan. Bagaimana kalau saya gagal dalam presentasi? Bagaimana kalau mereka tidak suka saya? Bagaimana kalau saya melakukan kesalahan dan semua orang menyadarinya? Kedengarannya familiar, bukan? Setiap pertanyaan seperti itu adalah tiket menuju lubang kelinci fantasi negatif. Satu pikiran mengikat pikiran lain, dan tanpa sadar Anda sudah larut dalam bencana yang hanya ada dalam imajinasi Anda. Otak Anda sungguh percaya bahwa dengan memutar skenario terburuk, ia sedang melindungi Anda, mempersiapkan Anda menghadapi bahaya. Tapi inilah paradoksnya, perlindungan, inilah justru bahaya utamanya. Ia meracuni momen Anda saat ini dengan kecemasan tentang masa depan yang kemungkinan besar tidak akan pernah terjadi. Setuju kan? Kalau penulis skenario batin ini kadang terlalu berlebihan, kita berpikir kita harus melawan skenario-skenario ini. Tapi rahasianya ada di tempat lain, dan itu sangat sederhana. Dan ini kesalahan kedua, yang membuat Anda jadi pahlawan super sejati. Sayangnya, dengan satu kekuatan super yang sangat merugikan, Anda bisa membaca pikiran. Setidaknya, Anda berpikir begitu. Anda menatap seseorang dan yakin betul apa yang ada di pikirannya. Anehnya, dia selalu memikirkan hal buruk tentang Anda. Inilah yang dinamakan jebakan membaca pikiran. Contoh klasik kasusnya, teman Anda tidak langsung membalas pesan. Otak Anda langsung mengeluarkan vonis. Dia tersinggung pada saya pasti salah bicara. Hubungan kami hancur. Rantai pikiran pun dimulai. Anda mulai membaca ulang obrolan, menganalisis setiap kata, dan menemukan bukti-bukti baru yang seakan membenarkan bahwa Anda bersalah. Sekarang, mari kita jeda sebentar. Apa realitasnya? Kenyataannya, Anda bukan seorang telepati. Dan kebenaran ini sungguh membebaskan. Bisa jadi teman Anda sedang menyetir. Bisa jadi baterai ponselnya habis. Atau dia sedang rapat. Bayangkan, dunianya tidak selalu berputar di sekitar Anda dan pesan-pesan Anda. Dengan mencoba menebak pikiran orang lain, kita membuang energi yang sangat besar untuk memerangi hantu-hantu yang kita ciptakan sendiri. Ini seperti bermain catur sendirian tapi tetap saja kalah. Kita rela percaya pada konspirasi paling rumit, hanya untuk tidak mengakui kebenaran paling sederhana. Kita memang tidak tahu, dan itu wajar. Kita beralih ke poin ketiga. Di dalam pikiran Anda bersemayam seorang tiran kecil yang sangat keras. Senjata utamanya hanya satu kata, namun dampaknya lebih menyakitkan dari cambukan apapun. Kata itu adalah harus. Saya harus lebih produktif. Saya harus tampil lebih baik. Saya harus menghasilkan lebih banyak. Saya tidak boleh malas. Apakah ini terdengar seperti suara batin Anda? Setiap harusku seperti itu adalah rantai tak terlihat yang Anda pasangkan sendiri ke diri Anda. Ini adalah seperangkat aturan yang Anda buat sendiri, tapi mustahil untuk bisa hidup mengikutinya. Ini menciptakan rasa bersalah yang terus-menerus, mengendap di latar belakang pikiran. Anda merasa seolah-olah selalu gagal mencapai ideal khayalan yang Anda ciptakan sendiri. Ini ibarat Anda memasang standar setinggi 3 meter, lalu setiap hari merasa frustrasi karena tidak bisa melompatinya. Tapi, inilah pertanyaan utama yang harus Anda ajukan pada diri sendiri. Siapa sebenarnya yang memasang standar ini? Siapa pencipta aturan-aturan ini? Jawabannya hampir selalu sama, Anda sendiri.
dan itu berarti Anda punya hak penuh untuk menulis ulang aturan-aturan ini. Bagikan di kolom komentar, apa keharusan paling membebani yang Anda alami? Menarik untuk mengetahui, apakah tiran di dalam diri kita ini serupa? Nah, mari kita bahas permainan favorit semua perfeksionis. Permainan ini bernama semua atau tidak sama sekali. Aturannya sangat sederhana. Anda harus mencapai sukses 100%, atau Anda akan mengalami kegagalan total. Tidak ada abu-abu, tidak ada jalan tengah, apalagi hadiah hiburan. Inilah yang disebut pola pikir hitam putih. Dunia di benak Anda terbagi jelas menjadi dua, ideal atau mengerikan, baik atau buruk, menang atau kalah. Begini cara kerjanya dalam kehidupan nyata. Anda memutuskan untuk makan sehat. Sepanjang minggu Anda berhasil menjaga pola makan dengan baik, tapi di Jumat malam Anda makan sepotong kue. Apa yang dikatakan pola pikir hitam putih itu kepada Anda? Ia akan bilang, selesai, dietmu gagal total, tidak ada gunanya melanjutkan, pesan pizza saja. Satu kesalahan kecil langsung menghapus semua pencapaian Anda sebelumnya. Pendekatan seperti ini mengubah hidup menjadi ladang ranjau. Anda takut salah melangkah, karena dalam pandangan Anda, satu langkah itu bisa menjerumuskan Anda langsung ke jurang. Ini menciptakan ketegangan yang luar biasa. Anda tidak memberi diri Anda ruang untuk berbuat salah, yang berarti Anda juga menolak hak Anda untuk menjadi manusia. Padahal hidup ini bukan ujian yang hanya mengenal lulus atau gagal. Ini adalah sebuah proses yang penuh nuansa, percobaan, dan tentu saja kesalahan. Coba pikirkan, seberapa sering Anda menganggap sia-sia atau membatalkan seluruh hari, sebuah proyek, atau bahkan sebuah hubungan, hanya karena satu ketidaksempurnaan. Jebakan pikiran selanjutnya disebut generalisasi berlebihan. Ini bekerja seperti kaca pembesar, mengubah satu masalah kecil menjadi pola hidup yang menyeluruh atau kebenaran mutlak. Bayangkan, Anda melamar pekerjaan, menjalani wawancara, tapi tidak mendapatkan posisi itu. Situasi yang sangat umum, bukan? Hal seperti ini bisa menimpa siapa saja. Namun, otak yang cenderung melakukan generalisasi berlebihan akan menarik kesimpulan yang sama sekali berbeda. Ia tidak mengatakan, kali ini belum berhasil, akan saya coba lagi. Sebaliknya, ia malah menyatakan, saya ini spesialis yang tidak berguna, saya tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang baik. Terasa bedanya, kan? Satu kegagalan spesifik tiba-tiba berubah menjadi vonis seumur hidup Anda. Satu pengalaman buruk dianggap sebagai kebenaran mutlak. Jika Anda diputuskan oleh pasangan, itu berubah menjadi, tidak akan ada yang pernah mencintaiku. Jika Anda melakukan kesalahan dalam laporan, itu menjadi, saya selalu merusak segalanya. Kebiasaan ini sangat licik dan berbahaya. Anda mengambil satu kejadian negatif yang terpisah dan menggunakannya untuk menggambarkan seluruh masa depan Anda. Ini seperti Anda pernah basah kuyup kakinya karena hujan sekali, lalu memutuskan bahwa seumur hidup Anda akan terus berjalan dengan kaki basah. Anda sedang menciptakan ramalan yang menjadi kenyataan. Jika Anda yakin akan selalu gagal, Anda pun akan bertindak sesuai dengan keyakinan itu, menjadi kurang percaya diri, lebih dikuasai rasa takut, sehingga secara tidak langsung justru meningkatkan peluang kegagalan. Ini adalah lingkaran setan yang Anda ciptakan sendiri, hanya karena salah menafsirkan satu-satunya kejadian. Perangkap keenam adalah kompleks Atlas. Ingat mitos tentang Titan yang memikul langit di pundaknya? Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran orang-orang yang terlalu mempersonalisasi sesuatu. Mereka merasa bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka, terutama jika itu adalah hal buruk. Atasan Anda datang kerja dengan suasana hati yang buruk. Apa yang dipikirkan otak orang yang suka mempersonalisasi? Pasti ini karena laporan saya kemarin. Saya mengecewakannya. Anak mendapat nilai jelek di sekolah. Saya ibu yang buruk. Saya kurang membantunya. Pesta jadi membosankan. Ini salah saya. Saya penyelenggara yang buruk. Anda memikul tanggung jawab atas emosi, keputusan, bahkan hal-hal kebetulan yang dialami orang lain. Anda sungguh-sungguh percaya bahwa Anda adalah pusat alam semesta. Dan segala sesuatu yang terjadi di dalamnya adalah hasil dari tindakan atau kelalaian Anda. Ini bukan hanya melelahkan, tetapi juga menciptakan rasa bersalah dan kecemasan yang luar biasa. Sebab, jika Anda yang bersalah atas segalanya, maka Anda merasa harus memperbaiki semuanya. Padahal, itu mustahil. Kenyataannya adalah, Anda tidak bertanggung jawab atas suasana hati, pilihan dan tindakan orang dewasa lain. Anda tidak mengendalikan cuaca atau ekonomi dunia. Melepaskan ilusi kemahakuasaan ini berarti melepaskan beban yang luar biasa berat dari pundak Anda.
Ini bukan keegoisan, ini adalah akal sehat yang membantu Anda menyimpan energi untuk hal-hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan, reaksi Anda sendiri. Sekarang mari kita bicara tentang mesin waktu pribadi Anda, atau lebih tepatnya tentang bola kristal yang sering Anda intip. Kebiasaan ini dikenal sebagai meramal masa depan, atau dalam istilah psikologi, katastrofisasi. Anda tidak hanya sekadar memikirkan masa depan, Anda sudah yakin bahwa masa depan itu akan mengerikan. Titik. Anda akan menghadapi panggilan telepon penting. Apa yang dikatakan peramal dalam diri Anda? Bukan, saya sedikit gugup, tapi saya akan mengatasinya. Melainkan, saya pasti akan mengatakan sesuatu yang bodoh, tergagap, dan mereka akan mengira saya bodoh. Anda akan pergi kencan, dan Anda sudah membayangkan bagaimana itu akan berjalan canggung. Anda tidak disukai, dan malam itu berakhir dengan kegagalan total. Anda bahkan belum melangkah keluar rumah, namun Anda sudah merasakan seluruh rentang emosi negatif dari peristiwa yang hanya ada di kepala Anda. Ini seperti menonton film horor, di mana Anda adalah tokoh utamanya, dan Anda sudah tahu persis ada pembunuh berantai yang menunggu di balik pintu berikutnya. Anda memaksa tubuh Anda bereaksi terhadap ancaman yang sebenarnya tidak ada. Jantung berdebar kencang, telapak tangan berkeringat dingin, pikiran pun menjadi kacau balau. Anda sudah merasakan stres karena kegagalan, bahkan sebelum Anda mencoba untuk berhasil. Dan yang paling ironis adalah, dengan pola pikir seperti ini, Anda justru benar-benar meningkatkan kemungkinan untuk gagal. Bukankah pergi ke ujian dengan keyakinan bahwa Anda akan gagal itu sudah separuh dari kegagalan? Setuju? Kesalahan berpikir ke-8 adalah salah satu yang paling berbahaya, karena ia menyamar sebagai intuisi. Ini disebut penalaran emosional. Motonya, jika saya merasakannya, itu pasti benar. Anda sedang duduk di pesawat saat mengalami turbulensi. Anda merasa sangat takut, dan otak Anda pun menyimpulkan, karena saya takut, berarti pesawat ini sedang jatuh dan kita akan celaka. Anda tidak berpegang pada statistik, perkataan pilot, atau hukum fisika. Anda hanya berpegang pada rasa takut Anda semata. Atau contoh lain, Anda sedang mempersiapkan presentasi dan merasa tidak percaya diri. Kesimpulannya, saya merasa bodoh, jadi presentasi saya pasti akan jelek, dan saya terlihat seperti orang tolol. Anda tidak mengevaluasi isi pidato Anda, tidak mengingat persiapan yang sudah dilakukan. Anda hanya menyamakan perasaan sesaat Anda dengan realitas objektif. Ini adalah jebakan besar. Perasaan Anda bukanlah fakta. Itu hanyalah reaksi kimia di dalam tubuh Anda yang dipicu oleh pikiran-pikiran Anda. Mereka bisa terasa kuat, sangat meyakinkan, tapi seringkali menipu. Mempercayai perasaan Anda 100% itu seperti mencoba menentukan waktu yang tepat dengan jam yang terus-menerus terlalu cepat atau terlalu lambat. Anda menganggap kondisi sementara sebagai karakteristik permanen diri Anda atau dunia. Dan hal ini membuat Anda menghindari situasi yang sebenarnya bisa aman dan bahkan bermanfaat. Distorsi kognitif ke-9 adalah melabeli. Ini adalah bentuk generalisasi berlebihan yang meningkat ke level yang lebih personal. Di sini, Anda tidak sekadar membuat kesimpulan umum dari satu situasi saja. Anda mengambil kesimpulan itu dan mengubahnya menjadi label atau cap yang kaku, sulit dihapus, lalu menempelkannya pada diri sendiri atau orang lain. Sebagai contoh, Anda membuat kesalahan di tempat kerja. Alih-alih berpikir, saya keliru kali ini, lain kali harus lebih hati-hati. Anda malah menjatuhkan vonis pada diri sendiri. Saya pecundang. Anda tidak hanya melakukan kesalahan, Anda menjadi pecundang. Terasa sekali betapa berbahayanya pola pikir ini, bukan? Atau, rekan kerja Anda lupa mengirimkan dokumen yang Anda butuhkan. Alih-alih berpikir, dia lupa, itu hal biasa. Anda malah melabelinya, dia tidak bertanggung jawab. Dan sekarang, setiap tindakannya akan Anda lihat melalui lensa label itu, terus-menerus mencari bukti yang membenarkannya. Label-label semacam ini adalah jalan pintas mental yang menghalangi kita melihat kenyataan apa adanya. Mereka mengubah manusia yang hidup dan kompleks, termasuk diri Anda sendiri, menjadi sekadar karakter dua dimensi yang datar. Pecundang, bodoh, pencemas, malas. Begitu Anda menempelkan label seperti itu pada diri sendiri, Anda akan mulai hidup sesuai dengannya. Label itu menjadi bagian dari identitas Anda, sebuah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Dan melepaskan label semacam itu, terutama yang Anda pasangkan pada diri sendiri, bisa jadi luar biasa sulit. Dan yang ke-10, gagasan yang seringkali menjadi akar banyak kecemasan lainnya adalah ilusi kendali.
Ini adalah keyakinan mendalam, yang bahkan bisa dibilang irasional, bahwa untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan seutuhnya, Anda harus mengendalikan segala sesuatu di sekitar Anda. Anda mencoba mengendalikan cuaca saat merencanakan piknik sempurna. Anda berupaya mengendalikan kemacetan lalu lintas dengan berangkat 5 menit lebih awal. Anda berusaha mengatur pikiran dan perasaan orang lain dengan memilih kata-kata yang sempurna. Anda bahkan mencoba menguasai masa depan dengan memperhitungkan semua kemungkinan skenario yang bisa terjadi. Namun, kenyataan pahitnya adalah, sebagian besar hidup berada di luar kendali kita. Semakin keras Anda mencoba memegang kendali, semakin kuat pula hidup akan merebutnya kembali. Pergulatan yang tak henti-henti dengan realitas ini sangat menguras energi. Ini menciptakan ketegangan tak berujung, karena Anda menggantungkan ketenangan Anda pada hal-hal yang sama sekali tidak bisa Anda kuasai. Ironisnya, ketenangan sejati datang bukan saat Anda mengendalikan segalanya, melainkan saat Anda menerima kenyataan bahwa Anda tidak bisa mengendalikan semuanya. Ketika Anda melepaskan kebutuhan itu dan berfokus pada satu-satunya hal yang benar-benar ada dalam kendali Anda, yaitu pilihan Anda sendiri dan bagaimana Anda bereaksi terhadap peristiwa yang tak terkendali. Ini bukan sebuah kekalahan. Ini adalah tingkat kebijaksanaan tertinggi dan jalan tercepat menuju keseimbangan batin. Dan kini, kita sampai pada titik terpenting. Sebuah pembalikan yang mungkin tidak pernah Anda duga. Ke-10 pola pikir ini sejatinya disatukan oleh satu ilusi besar. Kita sering berpikir bahwa kecemasan adalah respons terhadap peristiwa eksternal, pekerjaan, hubungan, atau berita dunia. Namun, kenyataannya tidak demikian. Inti perputarannya ada pada ini. Kecemasan bukanlah apa yang terjadi pada Anda, melainkan apa yang Anda katakan pada diri sendiri tentang hal itu. Bukan peristiwa itu sendiri yang menyebabkan ketakutan, melainkan interpretasi atau cara pandang Anda terhadap peristiwa itu. Bukan proyek yang sulit yang membuat Anda panik, melainkan pikiran saya tidak akan sanggup. Bukan keheningan pasangan yang melukai Anda, melainkan pikiran dia sudah tidak mencintai saya lagi. Penjara kecemasan ini dibangun bukan dari keadaan eksternal, melainkan dari pikiran-pikiran kita sendiri. Dan inilah kabar terbaik yang mungkin pernah Anda dengar. Karena jika Anda sendiri yang membangun penjara ini, itu berarti hanya Anda yang memiliki kuncinya. Dengan menyadari bahwa akar masalahnya bukan di dunia, melainkan di dalam kepala Anda akan berhenti menjadi korban keadaan dan mulai menjadi penguasa atas kondisi diri Anda sendiri. Anda dapat memilih bagaimana bereaksi. Anda bisa menangkap pikiran-pikiran virus ini dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih sehat dan realistis. Inilah jalan sejati menuju kebebasan dari kecemasan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika video ini bermanfaat bagi Anda dan Anda jadi menyadari, setidaknya satu kebiasaan berpikir yang merugikan, mohon berikan like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru. Dan kini, sebuah pertanyaan untuk Anda. Dari 10 pola pikir jebakan ini, mana yang paling akrab bagi Anda? Bagikan cerita Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan bersama. Party time.